Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat dan perubahannya. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga sering disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam. 1. Berdasarkan wujud materi. Wujud suatu materi atau zat didasarkan pada karakteristik partikel penyusunnya. A. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. B. Materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antara partikelnya tidak terlalu rapat. C. Materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini karena jarak antar partikel materi berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. 2. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi atau zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. A. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. 1. Unsur elemen adalah suatu materi yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. 2. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. B. Campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. 3. Pemisahan campuran. Untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan, perlu dilakukan proses pemisahan. A. Filtrasi. Filtrasi proses pemisahan campuran dengan cara pemisahan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. 1. Pembuatan minuman teh. 2. Pemakaian masker. 3. Filter otomotif. B. Kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal. 1. Pembuatan garam. 2. Pembuatan gula. 3. Pembuatan es batu. C. Dekantasi. Dekantasi merupakan proses pemisahan campuran yang paling sederhana. Contohnya: 1. Penjernihan air. 2. Pemisahan gliserol. 3. Terbentuknya stalaktit dan stalagmit. D. Sublimasi. Sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Contohnya: 1. Kabut dry ice. 2. Pewangi kamper. E. Distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, yaitu kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Contohnya: 1. Proses ekstrak minyak esensial. 2. Proses pemisahan fraksi minyak bumi. 3. Proses Aquades. B. Sifat dan pengukurannya. 1. Sifat fisis. Sifat fisis merupakan karakteristik suatu zat ditinjau dari kondisi fisik yang dapat dilihat, diamati, dan diukur tanpa mengubah kondisi fisik zat tersebut. A. Berdasarkan pokok, yaitu besaran yang satuannya didefinisikan dan disepakati terlebih dahulu. B. Berdasarkan turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok diantaranya. 1. Luas adalah hasil perkalian panjang dan lebar dengan satuan meter persegi.
Luas merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. 2. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu waktu tertentu dengan satuan waktu tertentu dengan satuan m/s. 2. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat-zat yang berkaitan erat dengan reaksi dan perubahannya menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat asalnya. 3. Pengukuran. Suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan merupakan kegiatan pengukurannya. C. Perubahan materi. Perubahan materi merupakan alih wujud zat, baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Perubahan materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Perubahan fisika. Merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali ke wujud semula. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. 2. Perubahan biologi. Perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan jamur sering disebut sebagai perubahan biologi. Perubahan biologi bersifat irreversibel dan menghasilkan zat baru yang sama sekali berbeda dari sifat awal zatnya. Contohnya A. Fotosintesis, B. Peragian atau fermentasi, C. Pembusukan atau dekomposisi, D. Pelapukan akibat organisme biotik. D. Bahan berbahaya dan beracun. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah zat, energi, dan komponen lainnya yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. 1. Klasifikasi B3. Pengolahan B3 dibedakan menjadi 3 kelompok. 1. B3 yang bisa digunakan. Terdapat 209 jenis bahan yang boleh digunakan, di antaranya bahan bakar, bahan pembersih, pengawet makanan, dan pewarna sintesis. 2. B3 yang dilarang digunakan. Terdapat 10 jenis bahan yang dilarang digunakan, di antaranya klordan, diklorodifenil, triklorotana, dan aldin. 3. B3 yang terbatas penggunaannya. Terdapat 45 jenis bahan yang dibatasi penggunaannya, antara lain klorobenzinal, senyawa merkuri. 2. Pengolahan B3. A. Prosedur penyimpanan B3. Prosedur penyimpanan B3 harus ditangani dengan baik. Penyimpanan dan penataan harus dikelompokkan berdasarkan tingkat bahaya. Penyimpanan materi B3 harus dilakukan pada wadah sekunder yang terisolasi antara zat satu dan lainnya, untuk menghindari terjadinya reaksi antar zat saat disimpan. B. Pelabelan B3. Salah satu upaya meminimalkan kecelakaan kerja adalah dengan mengenali bahan kerja.
Sebagai bantuan dalam mengenali bahan-bahan tersebut, ada baiknya jika setiap bahan kerja, khususnya B3, memiliki identitas dalam bentuk label. Untuk melihat simbol-simbol B3, menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008. C. Pengolahan limbah B3. Pengolahan LB3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbuhan LB3. Menurut Permen, penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun LB3 wajib memiliki izin pengolahan dan tempat penyimpanan limbah dengan syarat sebagai berikut. 1. Lokasi penyimpanan harus bebas banjir dan bukan daerah rawan bencana alam. 2. Fasilitas penyimpanan. 3. Memiliki peralatan penanggulangan keadaan darurat berupa alat pendeteksi, alat pemadam kebakaran, dan alat penanggulangan darurat yang sesuai. 4. Laboratorium analisis minimal